Prabowo Subianto hari ini direncanakan kembali memanggil nama-nama calon menteri dan wakil menteri di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan. Pemanggilan nama calon pengisi kabinet Prabowo Gibran menurut rencana dimulai pada pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Di kediaman Prabowo di Kertanegara tidak tampak persiapan yang berarti jelang pemanggilan. Prabowo bilang masih ada sejumlah pihak yang akan ia panggil hari ini, baik yang mengisi posisi menteri maupun wakil menteri. Hal ini ia lakukan sebab kemarin beberapa calon yang akan mengisi kabinetnya masih berada di luar kota. Kita pantau bagaimana perkembangan terkini di kediaman Prabowo Subianto jelang pemanggilan kembali para calon menteri dan wakil menteri. Sudah ada jurnalis Kompas TV Renata Panggalo di Kertanegara, Jakarta Selatan. Renata, hari ini Prabowo Subianto, Presiden terpilih, akan kembali memanggil sejumlah nama kandidat calon menteri. Semalam ada 49 nama, lalu seperti apa informasinya untuk hari ini, siapa saja nama-nama yang akan dipanggil? Ya, Juno dan juga saudara, pada hari ini benar Prabowo Subianto kembali memanggil sejumlah calon menteri dan calon wakil menteri yang akan mengisi kabinetnya. Namun sampai sekarang tentu kami masih menunggu karena kalau kabarnya pada pukul 2 nanti baru pertemuan itu akan dilakukan. Kalau kita melihat kemudian alasan dari mengapa kemudian Prabowo Subianto melanjutkannya pada hari ini, karena memang masih ada beberapa nama-nama yang akan mengisi kabinetnya masih ada di luar kota pada hari Selasa kemarin, sehingga Senin kemarin maksud kami. Jadi memang masih ada beberapa nama lagi yang akan mengisi calon menteri dan calon wakil menteri yang akan bertemu di Kertanegara bersama dengan Prabowo Subianto. Kemudian juga Juno dan juga saudara, kalau kita melihat keterangan dari Prabowo Subianto kemarin, memang untuk pembahasan diskusi mengenai siapa saja yang kemudian akan mengisi posisi menteri dan wakil menteri ini sebenarnya sudah dilakukan sejak lama. Namun pada hari ini dan kemarin merupakan bentuk konfirmasi dari Prabowo Subianto kepada calon-calon yang sudah dipilih untuk kemudian menanyakan kembali kesanggupannya, kesediaannya untuk mengisi posisi-posisi yang sudah ditawarkan kepada orang-orang tersebut. Kalau kita lihat juga kemarin ada sebanyak 49 orang yang kemudian bertemu dengan Prabowo Subianto yang nantinya rencananya akan mengisi posisi calon menteri dan calon wakil menteri di kabinetnya. Dari 49 orang ini tentu berasal dari beberapa kalangan yang berbeda tentunya. Misalnya ada yang dari profesional, kemudian juga ada politisi, bahkan ada 14 menteri atau pembantu Presiden Joko Widodo yang turut diundang untuk kemudian datang bertemu dengan Prabowo Subianto untuk mengkonfirmasi bersedia atau tidak menjadi calon menjadi menteri atau wakil menteri pada periode 2024-2029. Nama-namanya kemarin kalau yang kita lihat untuk dari profesional misalnya ada Widianti Putriwardana, kemudian untuk 14 menteri yang sudah membantu Presiden Jokowi pada periode ini juga turut terlihat kemarin. Beberapa diantaranya ada Menteri BUMN Erick Thohir dan juga Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kemarin pada saat bertemu dengan wartawan, Menteri Keuangan Sri Mulyani nampaknya sudah tegas dan firm begitu ya, menyatakan bahwa Prabowo Subianto meminta Sri Mulyani untuk kembali mengisi posisi Menteri Keuangan untuk mengurus APBN pada periode 2024-2029 pada pemerintahan Prabowo dan juga Gibran Rakabuming Raka. Jadi memang kalau yang kita lihat juga selain ada menteri-menteri Jokowi juga ada beberapa kalangan politisi. Seperti misalnya ada Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, kemudian juga Ketua Umum Partai Golkar, ada Bahlil Lahadalia, kemudian juga ada Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono. Tentu Juno dan juga saudara yang menjadi pertanyaan bagaimana kemudian nasib-nasib dari beberapa partai yang belum masuk ke dalam kabinet. Kalau yang ditanyakan kepada Prabowo Subianto kemarin memang ada beberapa partai begitu yang kemudian mengirimkan teknokrat atau profesional saja, dan ini diakui Prabowo juga bukan hal yang buruk, bahkan menyambut baik begitu. Salah satu contohnya misalnya Prabowo Subianto menyebutkan untuk salah satu contoh partai yang kemudian memberikan profesional gitu yang untuk kemudian masuk ke dalam kabinetnya adalah PKS. Nah, yang menjadi pertanyaan bagaimana dengan PDIP dan Nasdem. Kalau PDIP sendiri ini berdasarkan keterangan dari jubir PDIP, ada Ciko Hakim mengatakan bahwa dengan kemudian menunggu pertemuan dengan Prabowo Subianto dan juga Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan, barulah nanti bisa dilihat bagaimana kemudian dinamika dan eskalasi, apakah nantinya
PD Perjuangan akan ikut masuk ke dalam kabinet Prabowo Gibran. Tapi kembali lagi ini masih tergantung dari 5 hari ke depan ya, karena pelantikan kita ketahui akan dilakukan pada tanggal 20 Oktober mendatang. Sedangkan untuk Nasdem, saudara, kalau dari keterangan Waketum Partai Nasdem, Saan Mustafa, ini merasa pihaknya sudah tahu diri bahwa komposisi kabinet ini diisi terlebih dahulu oleh partai-partai yang sudah mendukung Prabowo Gibran sejak awal pemilu atau Pilpres 2024, sehingga memang nampaknya tidak masalah begitu ya apabila kemudian nanti di dalam kabinet ini Partai Nasdem belum bisa berkontribusi. Jadi Juno dan juga saudara, kita nantikan kalau dinamikanya nanti seperti apa, karena kalau sampai sekarang ini sepertinya belum ada persiapan yang terlalu terlihat sejak pagi, namun sepertinya pada pukul 2 siang nanti baru kelihatan bagaimana kemudian Prabowo Subianto akan menyambut beberapa calon menteri dan calon wakil menteri yang akan ia konfirmasi kembali kesediaannya untuk masuk dalam kabinetnya. Juno. Ya, Renata, untuk saat ini ada 49 nama yang telah dipanggil. Lalu seperti apa nanti, dan juga hari ini juga ada rencana akan memanggil sejumlah nama untuk menjadi calon menteri ataupun calon wakil menteri. Lalu seperti apa setelah pemanggilan agenda dari Prabowo untuk para calon menterinya itu? Iya, kalau yang selama beberapa hari kebelakang ini kalau kita dengar juga dari pernyataan Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, menyebut bahwa setelah melakukan pertemuan, nantinya Prabowo Subianto juga akan memanggil kembali calon menteri dan calon wakil menterinya untuk mengikuti pembekalan. Rencananya lokasinya ini berada di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat. Tetapi ini masih kita tunggu lagi konfirmasi untuk jam berapa, kemudian juga teknisnya akan seperti apa. Karena memang tentu untuk kemudian memastikan apabila nanti calon-calon menteri ini sudah bersedia atau tidak, baru kemudian bisa melanjutkan ke agenda selanjutnya, yakni pembekalan yang rencananya akan dilakukan di Hambalang. Jadi kita pantau saja siapa kemudian nama-nama baru yang akan datang pada hari ini di kediaman Prabowo di Kertanegara pada pukul 2 siang nanti. Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dari Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dan saudara, jelang transisi pemerintahan, Prabowo Subianto mulai memanggil calon menteri dan wakil menteri untuk kabinetnya di Kertanegara. Sepanjang Senin kemarin, total sudah ada 49 tokoh yang dipanggil Prabowo. Sejak siang hingga malam hari, satu persatu sosok calon menteri di kabinet Prabowo Gibran mendatangi kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan. Tak hanya politisi, tapi sejumlah pegiat sosial juga hadir. Mereka diundang untuk berdiskusi empat mata dengan Prabowo soal kesediaan dan arahan jika ditunjuk menjadi menteri. Prabowo bilang para tokoh ini hadir karena mereka mengaku bersedia jadi menteri. Memang hari ini saya memanggil calon-calon menteri dan wakil menteri, beberapa di antara mereka. Sebenarnya proses ini sudah berjalan lama, ya. Kita adakan pemantauan, diskusi, dan sebelum saya undang ke sini sebenarnya mereka sudah menyatakan bersedia membantu saya. Jadi sebetulnya hari ini hanya mengkonfirmasi. Total ada 49 tokoh yang dipanggil. Beberapa di antaranya adalah nama-nama yang telah masuk dalam Kabinet Indonesia Maju, seperti Erick Thohir, Dito Aryo Tejo, Budi Gunadi Sadikin, hingga Sri Mulyani. Selain itu, ada juga nama tokoh yang belum pernah bergabung di pemerintahan. Veronica Tan, salah satunya. Veronica tiba di Kertanegara Senin malam. Ia tidak mengungkap spesifik posisi menteri yang ditawarkan, namun dirinya berkomitmen untuk membantu masyarakat, khususnya ibu-ibu dan anak-anak. Hari ini saya baru dipanggil oleh Pak Teddy untuk bertemu dengan Pak Presiden, Pak Prabowo. Ya, semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasannya tentang apa, Bu? Pembahasannya ya, beliau ya, maksudnya bersama-sama kita membantu ya untuk masyarakat
mungkin ibu-ibu, anak-anak. Jadi saya bilang iya siap Pak. Jadi untuk pengumuman ya nanti tunggu dari Pak Presiden. Sejumlah wajah baru politisi juga dipanggil sebagai calon menteri. Para politisi ini sebelumnya tidak menjabat sebagai jajaran menteri di kabinet sebelumnya. Mereka diantaranya Nusron Wahid yang merupakan politisi Partai Golkar. Nusron merupakan anggota DPR RI dari 2004 dan pernah menjadi Kepala BNP 2 TKI pada 2014 hingga 2019. Usai dipanggil, Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran ini bilang Prabowo Subianto memintanya membantu kabinet Prabowo Gibran. Namun, soal posisi menteri, Nusron menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden terpilih. Kita dipanggil beliau, diajak diskusi sama beliau tentang beberapa hal, terus diminta apakah bersedia kalau membantu kami, bergabung kami di pemerintahan sebagai warga negara Indonesia yang baik dan sebagai kader partai dan sebagai kader bangsa. Kalau negara dan bangsa membutuhkan tenaga kita, pikiran kita ya harus siap. Oke. Oh nggak ada tawar-tawar, pokoknya kalau soal itu diserahkan sepenuhnya sama Bapak Presiden. Kader Partai Golkar lain yang juga dipanggil adalah Wihaji. Wihaji merupakan Bupati Batang, Jawa Tengah periode 2017 hingga 2022. Nama lain yang dipanggil adalah Fadlizon yang juga merupakan pengurus Partai Gerindra. Fadlizon pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPR dan saat ini merupakan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Usai bertemu dengan Prabowo, Fadlizon bilang ia diminta untuk membantu di bidang sesuai dengan passion-nya. Saya diminta oleh beliau untuk membantu. Nanti kita lihatlah nanti di tanggal 20 ya. Ya tentu yang terkait juga dengan apa yang selama ini saya lakukan dan saya punya passion gitu. Abang kan biasa di BKSAP, jadi harusnya Menteri Luar Negeri dong. Tapi siapa Menteri Kebudayaan? Ya pokoknya kalau passion saya dari dulu sebenarnya itu. Apa tuh Bang? Ya mengurusi berbagai macam heritage ya, dan lain-lain. Ada juga nama Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Yandri Susanto. Yandri merupakan anggota DPR RI dari tahun 2012. Di periode lalu, Yandri menjabat sebagai Ketua Komisi 8 dan juga Wakil Ketua MPR RI. Pemanggilan calon menteri dan calon wakil menteri akan dilanjutkan hari ini. Ada tidaknya politisi dari PDI Perjuangan yang akan hadir hari ini juga jadi perhatian, mengingat hingga Senin malam belum ada politisi dari PDIP yang menyambangi kediaman Prabowo. Usai memanggil seluruh calon menteri dan wakil menteri, nama-nama terpilih diberikan pembekalan di kediaman Prabowo di Hambalang, Rabu esok. Tim Liputan, Kompas TV. Hari ini Prabowo kembali memanggil calon menteri kabinetnya ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan. Kemarin yang telah dipanggil Prabowo diantaranya merupakan anggota Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Jokowi. Hingga Senin malam, total ada 49 tokoh yang dipanggil ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan. Beberapa di antaranya adalah wajah-wajah lama yang merupakan Menteri Kabinet Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin. Ada juga tokoh dan politisi partai. Dari sekian banyak nama yang dipanggil oleh Prabowo Subianto ke Kertanegara yang merupakan anggota Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Jokowi, ada nama Bahlil Lahadalia yang saat ini menjabat sebagai Menteri ESDM. Kemudian ada nama Mensesnek Pratikno, ada juga nama Mendagri Tito Karnavian, ada Menteri BUMN Erick Thohir, serta ada nama Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Menteri BUMN saat ini Erick Thohir mengaku diberi amanah oleh Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih, namun Erick tak sebut posisi apa yang disiapkan Prabowo untuknya. Saya tadi dipanggil oleh Pak Prabowo, beliau memberikan arahan bagaimana rencana ke depan, karena tentu situasi dunia sedang tentu kompleks ya, kita bisa lihat. Dan tentu amanah ini ya tadi saya sampaikan akan saya jaga sebaik-baiknya dan saya akan pastikan amanah ini kita sukseskan gitu. Saya pekerja keras,
semua tahu dan saya loyal. Tetapi ya memang situasi tidak mudah, ya kita harus terus dorong seluruh yang tentu diamanahkan itu. Pak, berarti posisinya sama seperti yang lama. Oh, saya rasa itu tupoksi beliau sebagai Bapak Presiden. Kembali beliau yang nyampaikan nanti. Kalau saya yang penting fokus yang ada aja. Satu nama yang ditunggu-tunggu kehadirannya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sri Mulyani tiba pada Senin malam. Selain Sri Mulyani, ada juga nama Menpora Dito Aryo Tejo, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Investasi Rosan Roslani. Sosok yang digadang-gadang kembali jadi Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang selama ini selalu berdiskusi dengan Prabowo soal RAPBN 2025. Dalam pertemuan kali ini, Sri Mulyani mengaku mendapat beberapa arahan dari Prabowo. Saya dengan Pak Prabowo sudah beberapa kali ya, tentu saja briefing untuk keuangan negara APBN, karena selama beliau transisi dan pada saat kita menyiapkan APBN 2025 kan perlu untuk mendengar apa-apa saja yang memang menjadi prioritas dan arahan dari Presiden terpilih, Wapres terpilih. Jadi kami selalu konsultasi, kemudian kita juga berdiskusi mengenai berbagai langkah untuk memperkuat Kementerian Keuangan dan Keuangan Negara untuk bisa mendukung program-program beliau. Pada saat untuk pembentukan kabinet, beliau meminta saya untuk menjadi Menteri Keuangan kembali. Hingga kini, belum diketahui berapa jumlah pos kementerian yang akan dibentuk pada pemerintahan Prabowo Gibran. Namun sebelumnya sempat beredar kabar akan ada 46 kementerian yang dibentuk. Seusai memanggil sejumlah tokoh, Prabowo bilang semua calon menteri dan kepala lembaga menyatakan setuju membangun kabinetnya. Pemanggilan ini disebut Prabowo sebagai ujung dari proses yang panjang setelah melakukan pemantauan dan diskusi internal. Tim Liputan, Kompas TV.